Maluku, salah satu provinsi di timur Indonesia ini, menyimpan begitu banyak keanekaragaman budaya dan tradisi. Salah satunya adalah Baileu. Jika ditanya apa itu Baileu, banyak dari kita dengan spontan pasti menjawab, itu adalah rumah adat yang dimiliki oleh setiap negeri atau desa di Maluku. Namun jika ditanya secara filosofis, mengapa objek tersebut disebut Baileu? Dari mana katanya berasal? Apakah dari bahasa Indonesia, bahasa tanah, bahasa Belanda, atau dari mana kata itu berasal hingga objek ini dianggap sakral dan dinamai Baileu? Pada episode kali ini, kita akan menjelajah asal-usul sebuah bangunan sakral yang menjadi simbol penting di wilayah Maluku di Indonesia Timur yang dikenal dengan nama Baileu. Simak ulasannya dalam Reka Story. Jika ditelusuri, ada banyak kajian tentang Maluku, baik suku, bahasa, dan masyarakatnya. Di antara banyaknya itu, Baileu dianggap sebagai simbol yang terus melekat di negeri-negeri orang Ambon antara tradisi asli adat dan agama. James T. Collins, seorang profesor linguistik Melayu Polinesia, mencoba menjawabnya. Hal ini bermula pada tahun 1971 saat ia merasa sedikit terganggu dengan semua huruf vokal atau huruf hidup pada kata Baileu. Sebab menurutnya, kata Baileu sering dihubungkan dengan bahasa Melayu standar, yakni kata balai, balai, atau balairun. Atau lebih jelasnya ia berasumsi bahwa kata Baileu merupakan kata yang coba dimalukunisasi untuk kata bale dalam kata Melayu yang berarti balai, di mana terdapat tambahan dua huruf hidup, huruf I dan U dalam penyusunan kamus untuk bahasa Melayu Ambon. Berikut 7 kemungkinan asal-usul kata Baileu menurut James T. Collins. Yang ke-1, dalam penggabungan semantik dengan kata Bailio, bukan tidak mungkin seperti dalam bahasa Inggris kata bailey, castle, and bailey atau bailiff juga membingungkan sama seperti dalam bahasa Melayu Ambon terhadap kata pinjaman Portugis baileu, yakni bangunan beratap, tambahan atau ditinggikan, dan bailio, yakni anggota perkumpulan atau lembaga yang saling bercampur. Makna yang berhubungan dengan bahari dari kata Baileu seperti yang telah ditegaskan dalam Bowre dan Brouwerius telah hilang dalam penggunaannya di Ambon. Tetapi makna Baileu sebagai tempat pertemuan seperti yang ditekankan Brouwerius semakin menguat oleh penggabungan semantik dengan kata Bailio, yang berarti anggota dewan atau lembaga, yang pada akhirnya menjadi definisi normatif bahasa Melayu Ambon pada abad ke-19 sebagai Radhuis atau balai kota. Terjadi penggabungan semantik ini dipicu pada sesuatu yang terjadi pada sekitar abad 16 dan 19. Dalam abad 17, orang-orang Belanda memperkenalkan ke lingkungan lexilia dunia berbahasa Melayu suatu kata pinjaman dari bahasa Perancis yang kemungkinan ditambahkan menjadi makna yang padu dalam dokumen-dokumen Belanda abad ke-17. Kata baliu atau baliu merujuk pada pemaknaan pejabat resmi yang ditunjukkan atau diangkat. Setidaknya di Hindia Belanda terminologi warisan Belanda itu, yakni kata Raduis atau Dewan Kota sering dipertukarkan dengan kata Balio atau Baliu. Arti kata Balio inilah yang dikuatkan oleh kesamaan kata dari bahasa Belanda dan diwariskan ke dalam bahasa Melayu Ambon. Yang kedua, dalam bidang bahari, geladak, kapal. Istilah Baileu dalam bahasa Portugis telah digunakan oleh para kru dari kapal-kapal Portugis untuk merujuk pada ruangan tambahan di kapal, yaitu sebagai garis pertama pertahanan laut. Jacob 1971 mengutip penjelasan Galvao tentang penggunaan militer pada kata Baileu dalam bidang bahari, mengartikan Baileu sebagai tempat berlindung untuk para kelasi dan tempat penyimpanan. Maka tidak terlalu sulit untuk memahami bagaimana para pelaut
yang telah memiliki pengertian atau gagasan tentang kata baileu sebagai geladak kapal, menyamakan atau memperluas pengertian atau menamakan kepada struktur yang sama bentuknya pada kapal-kapal kaum pribumi yang sering mondar-mandir di lautan Ternate, dan juga kepada struktur yang mereka lihat di pantai-pantai Ternate dan Ambon, yakni ada lantai berbahan kayu yang ditinggikan dengan sisi terbuka dan hanya sebagian tertutup, dan masih menjadi fitur-fitur ciri khas arsitektur di Asia Tenggara yang tropis, namun bukan khas arsitektur dari daratan Eropa. Tidaklah mengherankan jika para pelaut Portugis ini mengenali struktur terbuka dan tambahan dari wilayah Maluku ini sebagai sesuatu yang mirip dengan baileu yang juga mereka telah ketahui dan pahami. Tidak hanya soal fitur arsitekturnya, yaitu struktur kayu yang ditinggikan, atap yang agak melengkung, area yang terbuka atau yang dipagari, di mana kesamaan satu sama lainnya sangat mencolok, namun juga fungsi struktur ini sangat mirip. Di satu sisi, keduanya berfungsi sebagai tempat pertemuan bagi para pria, khususnya para serdadu dalam pasukan. Pada sisi lain, saat tidak berfungsi sebagai tempat pertemuan, struktur-struktur di Maluku seperti ruangan tambahan di kapal berfungsi sebagai gudang atau tempat penyimpanan. Yang ketiga, dalam bahasa Latin klasis, bajelus. Sebagaimana diketahui bahwa tidak ada kamus berbahasa Portugis yang menghubungkan kata baileu dengan kata Latin bailium. Di sisi lain, kata-kata yang sama asalnya dengan kata baili adalah kata yang menurut Oxford English Dictionary sering membingungkan dengan kata baileu dalam bahasa Inggris, seperti juga kata bailio dalam bahasa Portugis yang bermakna arch, atau panglima kesatria kuno, atau ketua hakim, atau petugas jurusita. Seperti Dies 1887 menunjukkan kata bailio dalam bahasa Portugis adalah ketidaksengajaan dari kata Latin klasik yaitu bagelus, seperti halnya kata bahasa Itali balifo atau bahasa Provençal yakni baileu. Pada pertengahan abad ke-16, kata bagelus tersebar luas pemakaiannya dalam bahasa Latin yang digunakan atau diajarkan di Inggris dan Perancis. Kata ini muncul dalam kamus bahasa Latin untuk siswa milik SNES 1971. Bukti dari Dies menunjukkan hal yang sama. Kata itu tersebar luas dalam bahasa-bahasa Eropa Barat. Selanjutnya, salah satu kamus berbahasa Melayu paling awal dan tentunya paling awal ditulis di Ambon karya Wiltens dan Cairns 1623. Kata Portugis ini, baileu, dikutip sebagai kata Melayu. Kata ini dianggap sama dengan kata sida-sida atau sesida, serta didefinisikan sebagai ian gelubde, yang berarti yang dikebiri, yaitu seorang kasim pengadilan, di mana tugas seorang komandan kesatria pada abad pertengahan cocok dengan kata dari bahasa Sanskerta yakni sida yang bermakna pertapa bijak. Penyusunan kamus bahasa Belanda lebih berfokus pada karakteristik fisik dari makna kata baileu atau sida-sida, yaitu yang dikebiri, daripada berfokus pada tugasnya atau fungsinya. Kita dapat membandingkan definisi dari wilayah Maluku untuk hal itu dalam kamus The Hotman tahun 1603 berdasarkan jenis bahasa Melayu yang digunakan di Aceh, bagian paling barat Nusantara. Yang keempat, dalam bahasa Inggris, bailey. Bailey mungkin adalah kata pinjaman dari kata bahasa Latin abad pertengahan yaitu kata bailium. Meskipun menurut Oxford English Dictionary ada sedikit kebingungan antara kata bailey dengan kata baili atau bailiff, di mana kata baili atau bailiff diperkirakan berasal dari bahasa Latin yaitu kata bagelus. Di beberapa kasus, kata baili yang dalam bahasa Inggris jelas merupakan pinjaman dari bahasa Romawi paling mirip berhubungan dengan kata dari abad pertengahan yakni bailum, yang berarti halaman kubu pertahanan atau benteng. Sebagaimana Latan yang mengutip munculnya kata Latin ini minimal tahun 1142 pada sumber-sumber Inggris dari teks bahasa Latin abad pertengahan, kutipan ini bersifat instruktif atau perintah yang dapat diartikan sebagai di tanah dan di menara, di benteng dan di bailers. Yang kelima, dalam bahasa Spanyol dan Portugis, kastel. Kata kastel merujuk baik pada rumah bangsawan atau kubu pertahanan, juga ruangan atau bangunan tambahan di atas geladak kapal. Bahasa Inggris juga memiliki kata lain yang berhubungan secara semantik dengan kata kastil, yaitu kata bailey. Kamus Inggris Oxford memberikan definisi pertama tentang kata bailey, yang berarti dinding luar yang menutupi kubu pertahanan dan membentuk garis pertahanan pertama dari kastil feodal. Dalam bahasa Inggris, kata bailey juga dilafalkan sebagai baili, sudah digunakan sejak tahun 1300. Yang keenam, dalam kamus bahasa Portugis Spanyol Castillo. Dewasa ini, kata baileu dalam kamus bahasa Portugis merupakan istilah bahari yang merujuk pada bangunan tambahan di atas geladak kapal. Dan yang kedua adalah peranca yang diartikan sebagai penjara atau bui, yang dimaksudkan sebagai bahasa gaul atau bahasa lokal.
Dalam bahasa kaum Ibrian lainnya, yaitu bahasa Spanyol, kata untuk ruangan atau bangunan di atas kapal adalah kata castillo. Kata castillo merujuk pada bagian strategis dari bangunan tambahan. Dari castillo, para kelasi bekerja memasang tali pada layar depan dan utama, serta selama pertempuran di laut dapat digunakan sebagai tempat meletakkan atau menggantungkan senjata. Kata Spanyol castillo atau baileu dalam bahasa Portugis adalah garis terdepan dari sistem pertahanan. Memang, kata baileu didefinisikan dalam satu kamus bahasa Portugis, yaitu Dicionário Brasileiro dalam Mirados Internasional 1975, yang dalam artian baharinya adalah peranca atau ruangan tinggi di atas kapal-kapal tua tempat mereka berperang atau bertempur. Di sini terlihat kata baileu dan castillo atau castillo memiliki pengertiannya yang sama. Yang ketujuh, baileu dalam Kamus Inggris Melayu. Pelopor penyusun Kamus Inggris Melayu Thomas Bowrey memasukkan kata baileu dalam kamusnya yang terbit tahun 1701, yaitu baileu a ship a deck, suatu lantai yang ditinggikan, atau baileu yang ketiga, lantai yang ketiga. Ia hanya tahu bahwa kata itu adalah sebagai istilah bahari, kira-kira mirip artinya dengan yang didefinisikan oleh Jacobs untuk munculnya kata itu dalam surat nomor 184 tertanggal 12 Mei 1571 dari Ambon, di mana ia menyebut kata baileu sebagai bagian dari kapal perang. Jacobs memberikan catatan untuk kata baileu ini berarti ruangan lebih tinggi untuk serdadu di kapal. Lagi pula, ia juga memberikan tambahan keterangan dalam surat ini bahwa frase os do baileu secara khusus bermakna serdadu yang menempati di seberang atau berlawanan dengan posisi para pendayung. Bowrey juga memisahkan definisi dari kata balerung, yaitu ruang penjagaan atau halaman suatu ruangan dan gedung. Kesimpulannya adalah kata baileu dalam kamus milik Bowrey, yakni baileu, adalah istilah bahari yang tidak sama pengertiannya atau tidak bisa disatukan atau digabungkan pengertiannya dengan kata balai atau balerong atau balerong. Semua fakta ini semakin meyakinkan ketika memeriksa terjemahan Daniel Browerius terhadap kitab Kejadian yang nampaknya ditulis di Ambon sekitar tahun 1660. Dalam terjemahan Kejadian 6 ayat 16, kata baileu berarti geladak kapal atau perahu, dan kata baileu pada Kejadian 34 yang berarti rumah sementara. Jadi nampaknya makna yang bersifat bahari dan darat dari kata baileu, kedua makna ini muncul atau terjadi di dalam bahasa lokal Melayu Ambon minimal di pertengahan abad ke-17, sama seperti yang terjadi dalam bahasa Portugis abad ke-16. Namun itu satu-satunya kata Melayu baileu di luar Ambon. Rumah baileu sebelumnya adalah sebuah bangunan multifungsi, tetapi sering perkembangan zaman dan perubahan perilaku, kebutuhan untuk hidup secara terpisah secara pribadi telah menggeser dan memisahkan antara tempat kediaman pribadi dan tempat-tempat aktivitas bersama. Boleh jadi, baileu diartikan sepadan sebagai balai atau bale, adaptasi dari bahasa Melayu sebagaimana yang dikatakan Cole, ataupun baileu adaptasi dari bahasa Portugis sebagaimana yang dimungkinkan oleh James de Collins. Sebab memang telah berubah fungsi dari sebelumnya, di mana makna yang menghubungkan kata balai dengan baileu lebih didasarkan pada etimologi sosial, kesalahpahaman bahasa-bahasa serumpun dan percampuran semantik, bukan pada asal-usul linguistik yang umum terjadi ketika kehidupan sosial masyarakat suku berinteraksi dengan gaya kehidupan yang baru. Berdasarkan sejarah dan fungsinya, baileu adalah rumah besar yang diperuntukkan untuk semua aktivitas sebagai tempat hunian, berkumpul dan atau bermusyawarah, menyelenggarakan upacara ritual adat dan aktivitas adat, serta kehidupan keseharian masyarakat suku Alifuru. Dengan demikian, rumah baileu bukanlah bangunan yang terpisah atau yang tersendiri sebelumnya di masa awal kehidupan menetap dan hingga bermasyarakat oleh suku Alifuru. Baileu sebelumnya adalah rumah besar yang untuk menampung seluruh anggota komunitas atau kelompok yang berada dalam satu area yang sama, satu rumah untuk semua orang. Di dalam bangunan ini sebagai tempat tinggal sekaligus tempat menyelenggarakan musyawarah maupun ritual adat, karena itu disebut baileu. Baileu sendiri berdasarkan tuturan adat dalam bahasa lokal, dikiaskan dari kata dasar dalam bahasa Alifuru, apae dan leu.
Apai yang artinya panggil atau game dalam bahasa Maluku Pasar, dan leu yang artinya pulang atau kembali. Maknanya sama sebagaimana umumnya fungsi rumah untuk kita sebagai tempat tinggal. Ketika kita jauh atau tidak sedang berada di rumah, selalu ada rasa atau keterpanggilan untuk ingin pulang atau kembali ke rumah. Tujuan untuk kembali dari suatu kepergian, tempat atau titik berkumpul untuk menata adat dan keseharian kehidupan masyarakat anggota suku. Demikianlah apa yang menjadi arti daripada asal-usul kata Baileu. Sekian dulu penjelasannya, semoga menambah wawasan kita tentang kesejarahan Maluku. Jika ada yang masih kurang dalam penjelasannya, mohon tinggalkan jejak Anda di komentar supaya semakin memperkaya kesejarahannya. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang masih kurang. Dan akhir kata, jangan lupa like, share, serta subscribe. Selamat beristirahat dan salam hormat. Tapriah.